Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Arinda Utami, Emelia, Hairunisa, Renaldi, dan Rusmini dalam mata kuliah Kapita Selekta Kimia dan Pendidikan. Identifikasi jurnal. Di sini kami akan mempresentasikan satu jurnal dari 40 jurnal yang kami cari, yaitu Profil Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Ikatan Kimia. Penulis, Fitria Hoirunisa dan Ardi Widya Sabekti. Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia, volume 4, nomor 1, tahun diterbitkannya yaitu tahun 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu semakin pesat dan berkembangnya sains dan teknologi dewasa ini menyebabkan munculnya permasalahan baru terkait isu-isu global yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga untuk mengatasinya diperlukan literasi sains. Literasi sains mencakup aspek kemampuan mengambil keputusan dan sikap, serta mencari solusi terhadap masalah yang berhubungan dengan sains melalui aktivitas manusia. Dan salah satu contoh cabang ilmu yang mengharuskan penerapan literasi sains adalah kimia. Kimia merupakan cabang ilmu yang dipenuhi dengan fenomena alam dan memiliki tujuan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang memiliki literasi sains. Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi sains adalah dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa harus terus dikembangkan dan dilatihkan untuk kemampuan mereka bersaing dalam kehidupan abad 21. Hal ini dibuktikan dari penelitian Salbiah tahun 2017 menyampaikan dalam hasil penelitiannya bahwa keterampilan berpikir kritis siswa di salah satu SMA di Jawa Barat termasuk ke dalam kategori sangat baik, khususnya pada materi koloid. Berbanding terbalik pada hasil penelitian Susilowati tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan siswa di tingkat Madrasah Aliyah Negeri di Magetan tergolong pada kategori rendah. Penelitian berikutnya menjelaskan bahwa kualitas keterampilan berpikir kritis siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pemilihan model pembelajaran oleh guru yang masih belum mengarah pada peningkatan kemampuan berpikir kritis, sehingga penelitian mengenai efektivitas penggunaan model pembelajaran terhadap keterampilan berpikir kritis menjadi semakin banyak diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renaldi. Baiklah, langsung saja. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan observasi dan pencarian mengenai data terkait keterampilan berpikir kritis di wilayah kepulauan, terutama di Kota Tanjung Pinang. Dan dalam jurnal ini juga ternyata belum banyak ditemukan penelitian terkait profil keterampilan berpikir kritis siswa di wilayah tersebut pada materi kimia. Padahal kemampuan berpikir kritis siswa sangat penting diketahui oleh para praktisi pendidikan karena sebelum menentukan penerapan desain pembelajaran yang baik untuk siswa. Nah, untuk itu sudah seharusnya diketahui terlebih dahulu seberapa besar tingkat keterampilan berpikir siswa, apa saja kendala atau permasalahan yang dialami sehingga pemilihan penerapan desain pembelajaran dapat dilakukan secara tepat. Dalam jurnal ini metode yang digunakan untuk yang pertama jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana subjeknya adalah 190 siswa kelas 10 dan 11 dari beberapa SMA di Kota Tanjung Pinang. Untuk yang kedua, ada teknik pengambilan sampel dilakukan secara progressive sampling, yaitu khusus pada SMA yang terakreditasi A dan B oleh BSNP, serta siswa yang telah mempelajari materi ikatan kimia. Untuk yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes uraian sebanyak 8 soal yang mewakili 4 aspek berpikir kritis, yang mana yakni aspek memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, mengatur strategi taktik, dan menyimpulkan. Untuk yang keempat, instrumen tes diadopsi dari penelitian Sabekti dan Hoirunisa pada tahun 2018 yang memenuhi kriteria soal baik. Analisis data deskriptif dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengoreksi jawaban siswa sesuai dengan rubrik
penskoran yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kategori tingkat keterampilan berpikir kritis siswa. Dapat dilihat dalam tabel ini kategori tingkat keterampilan berpikir kritis. Lanjut, next. Untuk hasilnya juga dapat dilihat dalam tabel kemampuan berpikir kritis ini. Dan dalam hasilnya didapatkan tes hasilnya adalah asesnya kemampuan berpikir kritis ini yang telah dilakukan terhadap 90 siswa SMA di Kota Tanjung Pinang. Didapatkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis siswa bervariasi berdasarkan 5 kategori yang ada dalam tabel di sebelah kiri. Dapat lihat teman-teman skornya sudah dijelaskan secara spesifik di tabel. Lanjut. Dan juga ini juga ada tabel kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan indikator berpikir kritis. Dapat lihat juga itu aspek dan juga berbagai macam indikatornya. Lanjutnya. Next. Baiklah, itu saja dari saya. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Baik, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya itu pertama ada kata-kata kemampuan berpikir kritis siswa yang paling tinggi terdapat pada aspek memberikan penjelasan yang sederhana, yakni pada indikator memfokuskan pertanyaan. Dalam memberikan penjelasan sederhana pada indikator memfokuskan pertanyaan, siswa terlebih dahulu diberikan stimulus, kemudian ditanyakan kepada siswa apakah stimulus tersebut benar atau salah. Penskoran diberikan dengan skor maksimum 4. Pada soal ini, siswa belum dituntut melakukan analisis tingkat tinggi sehingga siswa mampu menyelesaikan soal tersebut dan memperoleh skor rata-rata sebesar 62,63. Selanjutnya, skor rata-rata siswa khususnya pada indikator menganalisis pertanyaan hanya mampu diperoleh sebesar 25,26 dengan kategori yang sangat rendah. Dalam menyelesaikan soal pada indikator ini, siswa ditunjukkan sebuah fenomena terkait konduktivitas logam, lalu diminta untuk menelaah kebenaran fenomena tersebut. Skor maksimumnya adalah 2. Yang ketiga, indikator ketiga pada aspek memberikan penjelasan sederhana, yaitu menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Didapatkan skor kata-kata berpikir kritis siswa sebesar 48,95, yang tergolong pada kategori sedang. Kemudian, skor kata-kata berpikir kritis siswa yang termasuk dalam kategori sangat rendah terdapat pada aspek membangun keterampilan dasar, khususnya pada indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Berdasarkan hasil yang didapatkan, soal pada indikator ini hanya mampu dicapai oleh siswa dengan skor rata-rata 14,04. Selanjutnya, indikator berikutnya yaitu mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi yang masih termasuk pada aspek membangun keterampilan dasar. Didapatkan skor kata-kata siswa dalam menyelesaikan soal pada indikator ini hanya mencapai skor 22,28, yaitu kategori yang sangat rendah. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rusmini. Berdasarkan data yang diperoleh, siswa dianggap mampu dalam mencari penyelesaian masalah pada kasus tersebut yang ditunjukkan pada perolehan skor rata-rata berpikir kritis pada indikator ini sebesar 55,61 yang tergolong pada kategori sedang. Yang ketujuh, pada aspek menyimpulkan, khususnya pada indikator mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, didapatkan data bahwa skor rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa mencapai kategori rendah. Dalam menyelesaikan soal pada indikator ini, siswa hanya mampu menyelesaikan dengan skor rata-rata sebesar 26,84. Nah, yang ke-8, selanjutnya diperoleh keterampilan berpikir kritis siswa yang termasuk pada kategori sangat rendah dengan skor rata-rata 20,5. Induksi dan mempertimbangkan hasil induksi, yaitu pada aspek menyimpulkan.
Nah, berdasarkan data yang diperoleh, secara umum, keterampilan berpikir kritis siswa SMA di Kota Tanjung Pinang berada pada kategori sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang memperoleh skor rendah, yaitu sebanyak 36,84% dari 190 siswa. Demikian halnya, jika ditinjau berdasarkan indikator berpikir kritis, didapatkan informasi bahwa keterampilan berpikir kritis siswa tergolong pada kategori rendah dengan skor pencapaian rata-rata 34,45. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa disebabkan karena selama proses pembelajaran, guru jarang menerapkan pembelajaran yang mengarahkan kepada keterampilan berpikir kritis. Soal-soal latihan yang disajikan masih belum mencapai kriteria untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan caranya sendiri. Nah, dan juga siswa kurang berlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis, di mana hasil tersebut serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita Sari dan kawan-kawan 2020 dan Ulfa dan kawan-kawan 2018. Selanjutnya kita masuk pada simpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa di Kota Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia termasuk dalam kategori yang rendah. Adapun hasil skor yang sangat rendah terdapat pada indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Nah, di mana indikator tersebut termasuk pada aspek membangun keterampilan dasar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian saran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada siswa, guru, dan pihak sekolah sehingga ke depannya dapat dirancang desain pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada mata pelajaran kimia. Kemudian untuk saran yang lainnya yaitu yang pertama kepada siswa agar dapat terus berlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, kepada guru dan pihak sekolah agar mampu merancang desain pembelajaran yang mengedepankan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga, kepada peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian berpikir kritis pada materi-materi kimia lainnya agar kedepannya dapat diketahui profil keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran kimia secara umum. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada rekomendasi yang diperoleh. Jadi berdasarkan bedah jurnal yang kami lakukan itu, yang pertama penelitian ini hendaknya bisa dikembangkan atau diteruskan dalam materi yang sama, yaitu materi ikatan kimia dengan instrumen dan desain pembelajaran yang lebih baik dan menarik lagi tentunya, dengan tempat yang berbeda untuk melihat profil keberhasilannya dalam keterampilan berpikir kritis. Kemudian, indikator berpikir kritis yang terdapat dalam tabel 3 dapat dijadikan sebagai acuan jika ingin meneliti keterampilan berpikir kritis pada materi kimia yang lain. Kemudian, keterampilan berpikir kritis hendaknya bukan dikembangkan pada saat peserta didik duduk di bangku SMA. Namun seharusnya keterampilan berpikir kritis itu diterapkan sejak peserta didik duduk di bangku SD. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi tentang bedah jurnal yang kami lakukan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.